وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah, selanjutnya apa lagi? Liyadha wa liyadha al-abawan nasaba ainihima istinkarul Qur'anil Karim wa sunnatal musyarrafah lilladina yukhalifuna af'alahum aqwalahum. Hendaklah kedua orang tua benar-benar menanamkan di hadapan anaknya, menanamkan di jiwa anaknya bahwasanya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW benar-benar mengingkari orang yang berbeda antara ucapan dan perbuatan. Wadzalika yashmulul aba'a wal ummahati wa jami'a murabbin. Ini semua mencakup baik dia para ayah maupun para ibu dan seluruh yang berstatus pendidik. Ya. Seluruh orang yang berstatus dia sedang mendidik apapun tingkat levelnya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sehingga si anak nanti ketika dia bicara tentang kebaikan ataupun mengajak temannya untuk berbuat baik, maka dia sudah tahu bahwasanya dia harus terlebih dahulu berbuat baik sebelum anak teman yang dia ajak itu dia harus lebih dahulu berbuat baik. Dia harus lebih dahulu berbuat sebelum dia mengajak teman-temannya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah ya karena kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Demikian ikhwah. Jadi bukan hanya sekedar kita harus menjadi qudwah hasanah ya. Bukan hanya sekedar agar si anak menjadikan kita sebagai suri tauladan yang baik, sebagai panutannya, tidak hanya itu. Tapi kita juga harus menanamkan di jiwa si anak bahwasanya orang yang berbuat, orang yang berbicara tidak boleh menyalahi perbuatannya. Demikian ikhwah. Ya. Tidak boleh bertentangan. Jadi kalau seorang yang mengajak berbuat baik, maka dialah orang yang pertama berbuat baik. Kalau seorang mengajak jangan berdusta, maka dialah orang pertama yang tidak boleh berdusta. Kalau dia ingin mengajak agar si anak didiknya menjadi orang yang jujur, maka dialah orang yang pertama yang jujur. Kalau dia mengajak si anak didiknya agar menjadi seorang yang seorang yang santun, seorang yang rapi, seorang yang bersih, maka para pendidik merekalah di garis terdepan melakukannya terlebih dahulu sebelum dia mengajak hal itu mengajak anak-anak didiknya untuk hal seperti itu. Demikian ikhwah. Dan mereka harus tanamkan bahwasanya Allah tuh marah loh nak kalau seandainya kamu berkata tapi kamu nggak berbuat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ya di sini seorang ayah bunda harus meletakkan di jiwa anaknya, menancapkan bahwasanya Quran tak suka. Quran mengingkari kalau ada orang yang berkata tapi tak berbuat. Itu dia. Ya. Jadi si anak otomatis dia ingin agar setiap apa yang diucapkan itu cocok dengan perbuatannya. Wa qala jalla wa ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun.
Apakah engkau menyuruh orang-orang untuk berbuat baik sementara engkau sendiri melupakan dirimu sendiri dan sementara kamu membaca kitab? Afala ta'qilun? Tidakkah kamu itu berfikir? Kamu membaca kitab, mengajak orang untuk berbuat baik. Kamu membaca buku, mengajak orang untuk sholat. Kamu membaca buku, membaca kitab, mengajak orang untuk berjilbab. Dan seterusnya. Tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Mengajak orang untuk sholat, kamu tak sholat. Mengajak orang untuk berjilbab, kamu tak berjilbab. Mengajak orang agar meninggalkan perzinahan, kamu sendiri melakukannya. Ini ikhwah, ya orang seperti ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak didik harus faham hal itu. Ya. Anak didik harus faham tentang hal tersebut. Wa fi sahihaini, dalam kitab Sahihain, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u ahlun nari alaihi, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu, bahwasanya dihadirkan, didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, lantas dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam sehingga bertaburanlah usus-ususnya, terburailah usus-ususnya. Fayaduru biha kama yaduru himar birahahu, maka dia pun berputar-putar sebagaimana keledai memutar-mutar gilingannya. Jadi ikhwah, kalau dahulu itu orang-orang menggiling gandum itu dengan menggunakan adanya batu, kemudian ada batu bulat, demikian ya. Jadi batunya ini diputar, ditaruhlah gandumnya di sela-sela ini, batunya diputar. Yang memutarkan batunya ini adalah keledai. Keledai berputar-putarlah keledai begini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian caranya. Atau batu lempeng, ada batu lagi, kemudian ada dibolongin batu ini di atasnya. Jadi dia gandum itu masuk dari bolongan ini terus ke bawah, kemudian digiling oleh si batu. Demikian. Tapi kalau sudah dia diputar oleh keledai, itu umumnya untuk skala besar ya. Demikian. Jadi ikhwah, fayaduru biha kama yadurul himar biraha, maka orang ini pun, si laki-laki ini yang dicampakkan ke dalam neraka jahanam sampai terburai ususnya, dan dia pun berputar-putar bagaikan keledai berputar-putar di tempat penggilingannya. Fayajtami'u ahlun nari alaihi, maka penduduk neraka pun berkumpul. Fayaqulun, mereka katakan, ya fulan masya'nuk, fulan kok kamu di sini, loh bahasa kita. Fulan, kamu kenapa di sini? Alasta kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami berbuat mungkar? Fayaqulu kuntu amirukum bil ma'ruf wala atih. Kata si laki-laki ini, betul, tapi sayangnya dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, aku sendiri tak melakukannya. Wa anhaakum 'anil syarr wa atihi, dan aku larang kalian agar jangan berbuat buruk, tapi aku sendiri melakukannya. Demikian ikhwah. Inilah yang dimaksud dalam ayat tadi itu, atamuruna nabiyyi bil birri wa tansawna anfusakum ma antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh orang untuk berbuat baik sementara engkau lupa dengan dirimu sendiri dan engkau baca kitab? Afala ta'qilun, apakah kamu enggak berfikir? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ya akhi ila halin ma qala wa lam yaf'al. Wahai saudaraku, coba perhatikan dalam hadis ini, bagaimana nasib orang yang berbicara tapi tak berbuat. Kaifa tansabbu masarinihi am'a'uhu min jawf. Bagaimana ya, coba kamu perhatikan bagaimana ususnya bertabur, wa takhruju min duburihi, sampai keluar dari duburnya, wa yaduru biha dawran al-himar bit-tahun, dan dia pun berputar-putar. Ya, tentu ini merupakan sebuah siksaan ikhwah, ya sangat menyakitkan. Dan dia pun berputar-putar bagaikan keledai yang memutar alat gilingan.
Wan nas yanzuru ilaihi wa yata'ajjabu min hayatihi. Dan orang-orang pun merasa aneh melihat dia ini. Merasa aneh, kok bisa dia sampai di neraka, seharusnya dia di surga. Demikian, karena dia dikenal orang-orang yang mengajak berbuat baik. Demikian ikhwah, nasallallahu salamah. Demikian ikhwah. Wal jumlatul qaul, kesimpulannya bahwa anna tarbiyata bil qudwatil salihati hiya al-imadu fit taqwimi i'wijajil waladi. Kesimpulannya bahwasanya dalam dunia pendidikan, suri tauladan yang baik itu merupakan pilar yang sangat hebat dalam rangka meluruskan si anak. Pilar yang sangat kuat dalam rangka meluruskan si anak. Hiyal asasu fit taraqihi nahwal karamat wal fadail. Wallahu yatawalla salihin. Dan itu merupakan landasan seorang agar dia bisa meningkat derajatnya menjadi derajat mulia dan mendapatkan banyak keutamaan. Dan sungguhnya Allah lah yang yatawalla salihin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang pertama yaitu hendaklah seorang pendidik itu menjadi qudwah hasanah, menjadi panutan bagi anak didiknya. Demikian, baik akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya, cara berpakaiannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, harus dia sudah berada pada posisi yang benar-benar syar'i. Jangan sampai dia jangan sampai apa yang dia ucapkan menyelisihi apa yang dia katakan. Hal ini akan tidak akan memberikan pengaruh tarbiyah terhadap anak-anak.